Nah, pesawat sederhana itu apa? Pesawat sederhana itu kita lihat sebentar ke sini, klik. Ya, pesawat sederhana itu adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Jadi ada banyak peralatan yang dianggap sederhana yang menolong orang untuk mengerjakan usaha. Ya. Jadi di sini contohnya pesawat sederhana yang dipakai di sini adalah sebuah gunting. Gunting ini bisa dipakai, bisa dianggap sebagai pesawat sederhana karena mempermudah apa yang kita kerjakan. Ya, di sini contohnya untuk memindahkan beban yang berat ke tempat yang tinggi dapat digunakan katrol dan bidang miring. Jadi ada bidang miring, ada juga katrol. Itu adalah contoh dari pesawat sederhana yang membantu kita untuk melakukan usaha lebih mudah. Oke, contoh pesawat sederhana yang mudah tuh bidang miring itu seperti gini. Kamu kalau misalnya ketemu satu lantai, misalnya Bapak gambar ya. Coba Bapak gambar dulu di sini. Oke. Misalnya kita akan mendaki ya. Misalnya kita akan mendaki satu gedung yang tinggi ya, satu posisi 3 meter di atas permukaan tanah. Ini ada orang, dia mau mendaki setinggi 3 meter di atas permukaan tanah. Ini misalnya jaraknya adalah 3 meter. Wah, kalau orang ini mau mendaki 3 meter tegak lurus gini susah, betul nggak? Lalu apa yang manusia bisa kerjakan? Yang manusia bisa kerjakan, dia bikin pesawat sederhana yang namanya bidang miring. Ini adalah contoh bidang miring. Jadi orang tersebut bisa mendaki ke gedung yang tinggi ini dengan menggunakan bidang miring. Contoh bidang miring yang sering kita lihat dan juga ada di rumah kamu atau di sekolah ada itu adalah tangga, betul nggak? Daripada kita manjat tegak lurus ke atas, sulit, betul nggak? Tapi kalau naik tangga itu mudah. Nah, pesawat sederhana ini tidak mengurangi usaha, jadi tidak mengurangi usaha, tetapi mempermudah usaha untuk dilakukan. Jadi pesawat sederhana sih tidak akan mempermudah usaha. Jadi loh Pak kan jadi lebih gampang Pak. Misalnya kalau dia naik itu butuh gaya yang besar. Tapi kalau dia lewat bidang miring dalam hal ini tangga ini jadi butuh gaya yang kecil. Betul. Butuh gaya yang kecil tetapi lintasannya jadi lebih panjang. Nangkep nggak? Kalau kamu tegak lurus manjat ke atas hanya 3 meter. Tapi ini bisa jadi bisa 6 meter, bisa 7 meter, lebih tinggi. Ya, orang menggunakan bidang miring ini diantaranya untuk apa? Untuk jalan raya misalnya. Daripada mobilnya harus manjat tegak lurus nggak bisa, betul nggak? Jalan raya misalnya dari Bandung ke Lembang melewati jalan bidang miring. Sehingga orang bisa mendaki ke tempat yang tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Jadi sekali lagi tidak mengurangi usaha tapi mempermudah usaha saja dengan gaya yang lebih kecil namun jaraknya jadi lebih jauh. Jaraknya lebih jauh, tapi gayanya lebih kecil. Nah, karena gayanya lebih kecil, jaraknya lebih jauh, jadi usahanya sama. Ya, ini F-nya. Ini W itu adalah F kali S. Usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Nah, si gayanya mengecil, tapi jaraknya membesar, maka usahanya tetap. Kira-kira kebayang? Ya, misalnya ini W-nya anggaplah ya kalau Bapak beri angka W-nya itu adalah 800 sama dengan F kali S sama dengan 80 kali 10. Oke. Nah, misalnya F-nya itu jadi tinggal 8. Oh, gayanya jadi lebih kecil, tapi jaraknya jadi lebih jauh. 8 kali 100 tetap aja 800. Betul ya? Jadi ini awalnya S-nya adalah 10, sekarang menjadi 100. Jadi S-nya membesar. Oke, itu adalah contoh dari pesawat sederhana. Sip. Nah, pesawat sederhana yang Bapak mau ajarkan kali pertama itu adalah
tuas atau pengungkit ya. Ini adalah pesawat sederhana yang Bapak mau ajarkan pertama kali. Nah, kita ada beberapa slide yang Bapak ingin ajarkan. Kita lihat baik-baik, kita ikuti ya. Nah, tuas atau pengungkit ini adalah contoh pesawat sederhana yang mudah dan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bapak punya teman di jalan daerah Pajajaran itu, rumahnya itu dari pintu besi. Jadi pintunya itu pakai pintu Henderson. Nah, jadi pintunya itu udah pintu besi. Tapi pakai pesawat sederhana yang namanya tuas ini, pintu itu bisa dibongkar. Pakai apa, Pak? Pakai yang namanya linggis. Ya, mungkin pernah ada yang tahu linggis. Ini bentuknya kira-kira seperti ini, linggis ya. Diungkit pakai linggis, si pintu besi Henderson itu langsung bisa jebol. Padahal udah pintu besi. Nah, si linggis ini adalah salah satu contoh dari tuas pengungkit atau pesawat sederhana. Oke, kita lihat ya. Nah, kita pengenalan awal kepada gaya putar. Nah, kita sudah pernah belajar bahwa gaya itu dapat membuat sebuah benda mengalami percepatan, betul ya? Gaya itu bisa membuat bentuknya berubah, awalnya diam jadi bergerak, awalnya bergeraknya konstan, lalu pakai gaya jadi tambah cepat dan sebagainya. Tapi ada juga yang dapat kita pelajari, gaya dapat pula membuat sebuah benda berputar, betul ya? Nah, coba kita lihat gambar-gambar ini. What's wrong with this picture? Apa yang salah dengan gambar-gambar tersebut? Nah, ada yang bisa jawab? Boleh hidupkan mikrofonnya kalau ada yang bisa menjawab. Apa yang salah dengan gambar-gambar ini? Ada? Apa yang salah dengan gambar ini? Ini adalah sebuah kunci atau kunci pas ya yang membuka sebuah baut. Yang gambar kedua itu adalah sebuah pintu dengan handle-nya di tengah. Yang ketiga ini adalah sekop ya. Oke, Bapak bahas. Kesalahannya adalah si kunci ini terlalu pendek, too short. Apa yang menjadi kesalahan gambar kedua? Handle-nya di tengah, wrong place. Harusnya di pinggir dong, betul nggak ya? Kalau pintu ya handle-nya di pinggir sini. Kalau misalnya di tengah, susah jadinya. Ya mau didorongnya gimana? Jadi harus ada di pinggir. Oke. Nah, apa yang menjadi kesalahan gambar sekop ini? Too short, terlalu pendek juga. Nah, ini kita belajar ya. We know instinctively that we need to apply a force at a large distance from the pivot for it to be effective. Jadi kita tahu secara feeling gitu ya, bahwa gaya itu butuh jarak yang besar supaya putarannya bisa lebih efektif. Oke, pernahkah kamu melihat ini? Ya, ini adalah contoh gaya-gaya putar. Ini adalah kincir, biang lala mungkin ya sering pakai istilahnya. Ini adalah pompa zaman dulu harus diputer ya, pompa air zaman dulu pakai tangan. Yang ini adalah sebuah crane. Kalau ada proyek pembangunan ini pakai sebuah crane. Oke. Ada lagi yang lain banyak ya benda-benda yang berputar. Nah, ini ada contoh membuka baut ban mobil. Ya, ini adalah caranya. Jadi sebuah ban mobil itu kalau mau diputar, mau dibuka ban-bannya, baut-baut di sini harus pakai kunci, ya, terus diputar ke bawah, ya, untuk ngebuka baut bannya. Kalau bannya kempes atau bannya udah gundul, harus diganti. Mungkin pernah ngeliat ya seperti ini. Nah, bahkan mungkin kamu ngelihatnya seperti ini ya, ngebuka bannya itu sampai diinjek-injek. Pernah ya ngelihat sampai diinjek-injek. Nah, Pak Efri pernah beberapa kali ya, sering juga ngebuka ban mobil. Nggak pernah tuh sampai diinjek-injek. Loh, kenapa Pak? Ya karena Bapak belajar prinsip-prinsip fisika. Jadi Bapak tuh nggak pernah sampai diinjek. Cukup pakai satu tangan. Sementara dia harus injek pakai kaki, Bapak mah cukup satu tangan aja bisa membuka baut yang berat ini. Gimana caranya Pak? Nah, mereka ini pakai otot ya, nggak pakai otak gitu. Otaknya harus dipakai untuk ngebuka baut-baut yang berat seperti ini. Jadi jangan pakai otot kuat-kuat diinjak dan sebagainya. Jadi gimana caranya Pak?
Nah, inilah prinsip dari gaya putar, ya. Jadi momen gaya atau torsi, mungkin kamu nanti akan belajar torsi ya kalau suka jurusan mesin. A moment is a turning effect of a force. Jadi momen itu adalah gaya putar dari sebuah gaya. It can also be called a torque. A torque is given the symbol tau, the Greek letter tau. Its units are Newton meters. Nah, ini mungkin tidak dipelajari secara langsung, tapi prinsipnya kita pelajari. Nah, kalau Bapak buka baut ban, anggap baut bannya di sini seperti ini. Ini adalah ban yang besar ya, misalnya Bapak buka. Cara Bapak membuka baut ban ini tidak pakai tenaga seperti ini. Lalu apa yang Bapak lakukan? Oh, gampang. Ada obeng seperti ini, Bapak tambahi sebuah pipa besar yang sudah Bapak siapkan di dalam mobil. Jadi Bapak puter, tambahin ini teh. Sebuah pipa Bapak masukin aja, lalu Bapak putar, dorong atau tarik dengan gaya F seperti ini. Nah, kamu belajar ya bahwa torsi itu adalah F kali D. Jadi kalau ingin menghasilkan torsi yang besar ada dua cara, F-nya diperbesar atau jaraknya diperpanjang, betul nggak? Jadi gayanya harus digedein atau jaraknya diperpanjang. Dengan gaya hanya satu tangan aja Bapak bisa memutar baut yang berat. Kenapa? Karena lengan gayanya Bapak panjang. Kebayang ya? Jadi cukup dengan Bapak masukkan pipa yang besar ke dalam sini, Bapak putar dengan satu tangan aja, si baut yang berat itu Bapak bisa buka. Sementara orang lain harus nginjak-nginjak pakai berat badannya. Bapak satu tangan, bukan karena Bapak lebih kuat, tetapi karena ada prinsip lengan gaya yang Bapak pakai di sini. Oke, ini adalah pengantar saja sebelum kita belajar nanti mengenai tuas. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, in which orientation is the Allen key easier to use? Jadi, arah yang mana yang lebih mudah untuk memutar? Di sini ada kunci L, mungkin pernah tahu ya, ini ada kunci L. Mana yang lebih mudah, gambar sebelah kiri atau gambar sebelah kanan yang memudahkan untuk berputar? Ayo. Yang mana? Kiri. Kenapa? Siapa yang jawab kiri? Terima kasih jawabannya. Karena lengannya lebih panjang. benar. Terima kasih ya. Wah, buat keaktifannya. Si lengan kiri ini lebih panjang, yang gambar kedua ini lengan ini lebih pendek. Jadi kiri ini pasti lebih mudah untuk diputar, ya. The longer arm of the Allen key means that less force is needed to create a big enough moment to loosen the screw. Jadi semakin besar lengannya, semakin panjang, lebih mudah untuk memutar bautnya. Oke, kebayang ya? Oke, kita lihat gambar yang berikutnya. Kalau yang lain mau jawab juga boleh ya. Oke. Which door is easier to open? Pintu mana yang handle-nya di tengah atau pintu yang handle-nya di pinggir? Kanan Pak, pinggir. Yang di kanan, betul. Jadi ada dua gambar ini. Mana ya? Kita coba benar, mudah-mudahan yang di kanan yang benar ya. Nanti kita coba. Tapi secara logika yang di tengah susah ngebuka. Coba kamu ngebuka pintu, tapi handle-nya di tengah itu susah loh. Walaupun memang jarang atau nggak pernah kita temukan. Tapi maksudnya kenapa harus di pinggir? Supaya lengan gayanya lebih besar. Oke, kita coba klik di sini. Mudah-mudahan benar. Wah, benar. The further away the door handle is from the hinges, the smaller the force needed to open it. Jadi semakin jauh si handle-nya dari engsel, ini ada engsel-engselnya, yang hitam-hitam ini engsel, maka akan semakin kecil gaya yang diperlukan untuk membukanya, ya. Ini engselnya. Sip. Kita lanjutkan lagi. Oke. Which spanner is easier to use? Nah, kunci mana yang kira-kira kunci buat ban yang lebih mudah dipakai? Gambar yang di kanan atau gambar yang di kiri? Yang di kiri. Yang di kiri. Kayaknya yang di kiri anak-anak. Sama-sama nanti soalnya kita klik. Tahu dari mana, Pak? Ini lebih panjang kelihatannya daripada yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri lebih panjang daripada yang sebelah kanan. Kayaknya yang sebelah kiri lebih mudah untuk diputar. Kebayang? Ya, ini lebih panjang, ini pendek ya. Jadi yang sebelah kiri lebih mudah dipakai. Nah,
Bapak biasanya nggak pakai kayak gini, diinjak-injak kan sama orang. Sama bapak mau masukin aja pipa yang panjang sekalian. Kebayang ya, nanti kalau kamu disuruh ngebuka kayak gini, cari pipa gede, masukin dengan satu tangan, kamu akan bisa membukanya. Karena lengannya lebih panjang. Itu prinsip yang akan kita pelajari nanti menjelang kita belajar mengenai tuas. Oke, correct. The long arms of the spanner reduce the force needed to loosen the nuts of the car wheel. Jadi semakin panjang lengannya, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk membuka bautnya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Oke, nah ini mirip-mirip ya. Which screwdriver is easier to use? Ini panjangnya sama. Yang berbeda itu adalah handle-nya. Handle yang kiri kecil, handle yang kanan besar. Ini panjangnya sama. Oke, yang mana yang lebih mudah, yang kiri atau yang kanan? Yang kanan Pak, yang kanan. Yang kiri atau yang kanan ya? Kita coba klik yang kanan. Correct. The thicker handle on the screwdriver increases the perpendicular distance from the turning axis to the hand. Jadi semakin tebal itu, tapi jangan tebal-tebal banget ya, semakin mudah si orang itu memutar dari obeng tersebut ya. Jadi si baut atau skrup yang kita pasang itu lebih mudah untuk diputar. Oke, kebayang ya. Lagi yang terakhir, mungkin ini yang terakhir. Oke, understanding moments. Which wheelbarrow is easier to lift? Jadi ada gerobak, mana yang lebih gampang diangkat? Gerobak yang sebelah kiri atau gerobak yang sebelah kanan? Nah, gerobak sebelah kiri sama sebelah kanan bebannya sama, tetapi yang kanan ini lebih panjang. Oke, ada temanmu yang udah jawab kanan, terima kasih. Iya, kayaknya yang kanan yang benar. Tapi kita ingin tahu ya, kita coba klik yang kiri. Kita kayaknya sih yang kanan, tapi ingin klik yang kiri. Apa yang terjadi? Oh, salah, benar ya. Jadi yang betul itu yang sebelah kanan. Oke, the load in this wheelbarrow is closer to the pivot, reducing its clockwise moment, and the handles on the wheelbarrow are longer, increasing the anti-clockwise moment of the lifting force. Jadi semakin panjang lengannya, memudahkan untuk mengangkatnya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Jadi udah belajar ya. Ini sama seperti tadi, tapi dengan gambar yang lainnya. Sebuah kunci dapat dipakai untuk membuka sebuah baut. Oke, kita lihat. The spanner exert a moment of turning force on the nut. Jadi titik tumpunya, nah kita udah mulai masuk titik tumpu atau pivot ya. Pivot itu adalah titik tumpunya di sini. Karena ini yang nanti akan memutar, betul ya? Distance from force to pivot. Jadi dari gaya ke titik tumpu ini. Nah, sekarang kita sudah belajar mengenai gaya, jarak lengan gaya maupun titik tumpunya. Oke, ini adalah jaraknya. Kita lihat. If the moment is big enough, it will unscrew the nut. If not, there are two ways of increasing the moment. Jadi kalau momennya, kalau memutar ini ternyata udah seret, udah karatan dan sebagainya, ya. If the moment is big enough, jadi kalau gaya momennya, gaya putarnya itu besar, maka bisa ngebuka. Tapi kalau enggak, kalau ini masih udah karatan banget, ada dua cara untuk membuka baut yang susah dibuka ini. Caranya pertama adalah ya, increase the distance from the force to the pivot. Jadi cara pertama adalah perpanjang jaraknya. Jadi ini adalah titik tumpunya, jarak lengannya ini harus diperpanjang. Tujuannya supaya momennya lebih gede. Karena tadi kita udah belajar rumusnya apa ya? Rumusnya itu adalah tau adalah F kali D. Nah, rumus ini anak-anak tidak akan dipakai di pelajaran kamu di kelas 8. Tapi prinsip ini penting kamu mengerti ya. Jadi bahwa torsi itu adalah gaya kali lengannya. Bisa diikuti ya. Jadi kalau torsinya ingin gede, ada dua cara. Pertama, perpanjang jaraknya. If the same force is applied over a greater distance, a larger moment is produced. Jadi kalau gaya yang sama dipakai pada jarak yang lebih jauh,
maka akan ada momen yang lebih besar atau torsi yang lebih besar. Oke. Nah, cara kedua untuk menghasilkan momen yang besar itu adalah push or pull harder or get someone stronger to do it. Jadi, dengan lengan yang kecil bisa saja dihasilkan momen yang besar. Caranya gimana? Oh, pakai gaya yang gede, ini tebal banget ya si F-nya. Ini menyatakan si F-nya digedein. Bisa sih menghasilkan momen yang besar, tapi harus orang yang kuat gitu. Get someone stronger. Oh, cari orang yang kuat untuk ngebukanya. Sip. If a greater force is applied over the same distance, a larger moment is produced. Jadi kalau gayanya lebih gede, maka ada momen yang lebih besar yang bisa dihasilkan. Oke. Nah, kita masuk ke mulai jungkat-jungkit ya, gaya dan gerak berputar. A force acting on an object can cause it to turn about a pivot. Oke, ini ada sebuah jungkat-jungkit dengan gaya 100 Newton di jungkat-jungkitnya. Oke. Bentar ya, anak-anak. Kita lihat. Sip. Ya. What happened to the seesaw? Jadi apa yang akan terjadi dengan jungkit tersebut ketika gaya 100 Newton ini, ya, gaya 100 Newtonnya difungsikan kepada sisi sebelah kiri. Kira-kira bakal bergerak kemana ini si jungkat-jungkitnya? Si jungkit yang sebelah kiri ini bakal turun atau bakal naik ya kira-kira kalau gaya 100 Newton ini dikenakan ke sisi sebelah kiri. Dengan mudah kita tahu ya bahwa ini akan bergerak gitu. Terus udah gitu bakal bergeraknya itu searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Oh, mudah sih jawabannya, pasti berlawanan jarum jam, betul nggak? Ini pasti turun ke bawah. Kalau kita lihat ini adalah berlawanan dengan jarum jam. Sip ya. The left hand side of the seesaw moves downward when a force is applied to it. This is an anti-clockwise turn. Jadi dia pasti berputar berlawanan jarum jam. Nah, perputaran ini yang disebut dengan momen. Ya, jadi ini udah dipelajari tadi, momen itu adalah gaya kali perpindahan ya. Jarak dari titik tumpu. Nah, di sini ada perhitungannya. The counterweight of the trebuchet weight 300 Newton and is attached to the short arm. It is 1 meter from the pivot. It exerts a clockwise moment. What is the size of this moment? Jadi ini ada sebuah pelontar. Kamu pernah ngelihat ya kalau di film-film Lord of the Rings gitu ya, kira-kira ini ada filmnya. Jadi ini adalah alat untuk pelontar. Ini ada sebuah beban yang besarnya 300 Newton counterweight. Nah, di sini ada lengannya 1 meter, di sini lengannya 3 meter. Titik tumpunya ini, pivot itu titik tumpunya. Ya. Terus di sini ada beban yang mau dilontarkan sebesar 100 Newton. Ya, apa yang kita bisa hitung mengenai besar momennya? Kita lihat momennya ini adalah 300 kali 1 lengannya kali gayanya, betul, 300 kali 1. Jadi lengan bebannya di sini adalah 300 Newton meter. Lalu kita lihat the lead shot the trebuchet weight 100 Newton and is attached to the long arm. It is 3 meter from the pivot. It exerts a clockwise moment. What is the size of this moment? Oh, jadi sekarang bagaimana dengan beban yang mau dilontarkan ini? Bebannya besarnya 100 Newton, lengannya 3 meter. Berapa hasil perhitungan khusus yang sebelah kiri saja? Kalau kita lihat, momennya 100 kali 3, 300 Newton. Oh, ini mah sama dengan yang tadi ya. Ini juga 300 kali 1, 300 Newton. Maka kita bisa pastikan pelontar ini tidak akan berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena sebelah kiri hasilnya 300, yang sebelah kanan juga tadi kita udah hitung 300 kali 1 ya 300, betul ya? Jadi
if the anti-clockwise moment and clockwise moment are equal, ya, karena sama besar, then the trebuchet is balanced. This is known as the principle of the moment. Karena ini sebelah kanan dan sebelah kiri sama besar, maka dia akan mengalami kesetimbangan. Ini prinsip dari momen gaya. Mulai masuk ya hitungannya, gaya kali lengan gaya. Ini gaya 300 Newton, lengan gayanya yang terdekat ini. Kebayang ya? When something is balanced about a pivot, total clockwise moment equal with total anti-clockwise moment. Nah, ini adalah yang anti-clockwise, muternya ke bawah. Ini yang clockwise, muternya ke bawah tapi searah jarum jam. Yang sebelah kiri berlawanan jarum jam. Jadi mulai ketemu perhitungannya dibandingkan ya. Jadi momen sebelah kiri yang berlawanan jarum jam sama dengan momen sebelah kanan yang searah jarum jam. Oke. What happen if the counterweight is increased to 1000 Newton? Oh, sekarang sih beban yang sebelah kirinya tetap 100 Newton, jaraknya juga 3 meter, jarak yang bebannya ini 1 meter tetapi sekarang bebannya jadi 1000 Newton. Apa yang akan terjadi? Wah, ini 1000 kali 1 mah 1000 Newton meter. Kalau 3 kali 100 ini adalah 300 Newton meter. Apa yang akan terjadi? The moment will no longer be balanced, so the trebuchet will be able to fire. Karena yang sebelah kanan lebih besar, 1000 Newton meter, sementara yang sebelah kiri 300 Newton meter, maka si pelontar tersebut sanggup untuk dilontarkan. Sip. Yeay, terlontar. Oke, kebayang ya? Kenapa bisa terlontar? Karena yang di sebelah kanan lebih besar, 1000 Newton meter. Sementara yang di sebelah kiri hanya 300 Newton meter. Sip. Kita lanjutkan. Ini contoh mengenai jungkat-jungkit lagi ya. Gina weight 500 Newton and stand on one end of a seesaw. She is 0.5 meter from the pivot. What moment does she exert? Jadi Gina ini beratnya 500 Newton. 500 Newton berat-berat amat ya. Oh, sebentar. Kan ini W ya. W-nya 500 Newton. W itu apa? Jangan lupa M kali G. G-nya berapa? 10. Oh, jadi si Gina ini masanya kita bisa hitung ya. Jadi massa kali 10 sama dengan 500. Jadi berapa massanya? Massa sama dengan sebelah kiri coret, sebelah kanan coret 50 kg. Masih normal ya. Nah, ternyata si Gina ini massanya 50 kg. Sebetulnya nggak usah dihitung. Ini mah hanya untuk mengetahui 500 Newton itu feeling kamu mulai muncul. 500 Newton itu sebesar berapa kilogram? Oh, 50 kg. Masih normal ya. Dia berdiri 0,5 meter dari titik tumpu atau pivot. Berapa momen yang dia hasilkan? Oh, gampang. Tinggal 500 kali 0,5. Betul nggak? Jadi momennya adalah 500 kali 0,5 adalah 250 Newton meter. Betul ya? Momennya 500 kali 0,5 250 Newton meter. Oke. The girl on the left exert an anti-clockwise moment which equal with her weight times her distance from pivot. Jadi si Gina yang sebelah kiri ini menghasilkan momen yang berlawanan jarum jam ya. Besarnya itu adalah berat dikali jarak. Oh, jadi udah mulai masuk ya. Jadi beratnya dikali jaraknya. The goal on the right exert a clockwise moment. Oh, ini juga menghasilkan momen yang searah jarum jam. Besarnya juga sama ya. Torsi itu adalah berat kali jaraknya ya. Ini adalah prinsip torsi. Kita lihat, if the anti-clockwise moment and clockwise moment are equal, then the seesaw is balanced. This is known as the principle of moment. Jadi kalau misalnya momen sebelah kiri dengan momen sebelah kanan sama, maka itu berada dalam keadaan setimbang. Ketika salah seorang itu lebih besar, maka akan bergerak jungkat-jungkitnya ya. Total clockwise moment, ini adalah rumusnya.
equal with total anti-clockwise moment. Sip. Nah, ini ada satu contoh yang bagus ya. The principle of moment can be investigated using 10 gram masses with this balance. 10 gram exert a force of 0.1 Newton. Oh, jadi kalau misalnya gaya yang terjadi untuk beban 10 gram itu sama dengan 0,1 Newton. Sip. Kita lihat. Di sebelah kiri ada gaya 0,1 Newton, betul? Jaraknya berapa ini? 7 cm. Di sebelah kanan ada gaya 0,1 pada jarak 3, 0,1 pada jarak 4, betul ya? Di sini ada 0,1, 0,1. Jadi yang sebelah kiri 0,1 kali 7, jadi 0,7 Newton cm. Yang di sebelah kanan, ini yang berlawanan jarum jam, ini yang searah jarum jam. Yang di sebelah kanan 0,1 kali 3 cm ditambah 0,1 kali 4 cm. Jadi totalnya 0,7. Oh, ini pasti akan mengalami kesetimbangan. Betul ya? Both moment are equal. Di sebelah kiri 0,7, di sebelah kanan 0,7. Oh, both moment are equal. Keduanya sama. Maka si timbangan tersebut berada dalam keadaan yang datar atau setimbang. Oke. Kita coba yang kayak gini ya. Nah, ada satu siswa yang mau jadi volunteer, silahkan bilang saya Pak, gitu supaya kita main sedikit mengenai kesetimbangan momen ini. Adakah yang mau? Loh, Bapak tidak bisa lihat ya. Salah satu siswa, siapa Bu? Tandia. Sandia. Ah, Sandia. Sandia, halo, bisa ya, oke. Nah, Bapak mau ngasih satu beban sebesar 5 kg dengan panjang 3 cm ya, 5 kg dengan beban 3 cm. Supaya bisa seimbang, sebelah kiri, ini sebelah kanannya 5 kali 3 berapa? 15 kan ya, gampangnya. Betul ya? Kalau Bapak tulis di sini, sebelah kanan ini adalah 5 kali 3 sama dengan 15, betul gitu aja ya gampangnya Sandia ya. Supaya sama, supaya setimbang, sebelah kiri juga harus 15 ya. Nah, untuk yang sebelah kiri ada beban 1 kg dan 2 kg. Supaya sebelah kiri hasilnya 15 juga, apa yang harus kamu lakukan? Beban 2 kg ini mau diletakkan di mana menurut Sandia? Kalau bisa jawab? Atau Bapak contoh? Hah? Ditaruh di yang 5 nih. Oke, taruh yang 5. Oke. Yang di sebelah kiri udah ada ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, sebelah kiri udah 10, tapi sebelah kanan 15. Jadi yang sebelah kiri masih kurang ya. Kurang 5 lagi. Selisihnya 15 dengan 10. Lagi, yang mana lagi? Kalau misalnya Bapak taruh ya, yang 2 ini di 4 kali 2 8 kan, dia pasti akan terlalu berat, betul nggak? Karena 8 tambah 10 jadi 18, sementara yang di sebelah kanan 15, betul nggak? Jadi ini coba Bapak kasih contoh tuh, kan pasti nggak seimbang, betul ya? Jadi nggak seimbang. Oke, jadi kalau gitu kita taruh berapa nih? 2 di angka 2. Sip. Nah, masih kurang. Ini udah 2 kali 2. 2 kali 2 itu sama dengan 4 ya. Bebannya 2 kg, jaraknya 2. 4. Masih kurang 1 kan, sebelah kanan 15, sebelah kiri. Oke, 1 dengan 1. Kita coba. Yeay, bener ya. 1, beban 1 kg kali 1. Totalnya di sini adalah 15. Sip. Kebayang mainan kita hari ini ya. Kita coba lagi. Bisa nggak lagi ya? Oke, kita coba lagi. Kita kembaliin ke tempatnya. Oke, siapa ya siswa yang mau mencoba lagi? Ada? Ada Samantha, favorit Bapak, Samantha. Bapak nggak pernah ketemu loh sama. Ya Samantha, misalnya Bapak taruh ini di
4. Oke, supaya setimbang gimana caranya menurut Samantha? Bisa nggak ya? Hmm, Ayo, Samantha. 5 kali 4, 20 ya. Di sebelah kanan Bapak udah dapat 5 kali 4 sama dengan 20. Ini mah udah enggak. Ini udah beres ya. 2 Jadi kilo di 5. 5 kali 4, 20. 2 kilo di 5 ya. Kita coba. Ayo, 2 kilo bergerak. Oke ya. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, masih kurang lagi. Lagi, Samantha. 2 kilo di 4. 2 kilo di 4, sip. Udah hampir ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Ini udah 18. Sebelah kanan 20 lagi, Samantha. 1 kilo di 2. Sip, mantap. Kita coba ya. 1 kilo di 2. Jeng, pas ya. Jadi 1 kilo kali 2. 2 kilo. Jadi 10, 8, 2, pas 20. Sip. Sebelah kanan juga pas 20. Jadi ini adalah prinsip momen. Supaya bisa setimbang, maka beban dengan lengannya yang sebelah kiri harus sama dengan beban di sebelah kanannya. Ini prinsipnya. Jadi kita belum masuk rumus apa-apa loh. Ini hanya bicara mengenai prinsipnya. Beban kali lengannya, beban kali lengannya. Oke? Berharap kamu bisa ngerti prinsip yang sederhana ini. Lagi. Nah, ini juga masih sama sih ya. Siapa ya yang bisa bantu Bapak? Ada yang bisa disebut? Kathleen. Kathleen 8B katanya, kata Ibu Magda. Kathleen 8B. Oke, supaya bisa setimbang ya. Di sini Kathleen 8B ada ya. Di sebelah kiri itu adalah lengannya 10, bebannya 400. Kita coba kalikannya yang sebelah kiri. 10 kali 400 mah 10 kali 400 berapa itu, Kathleen? 4000 ya. Supaya seimbang sebelah kanan juga harus 4000. Nah, di sini beban yang sebelah kanan itu adalah 10 kali 100. Jadi 1000, masih kurang 3000 lagi ya, Kathleen. Nah, bebannya mau ditambah mana nih? 100 gram. Bapak tambah ya ini misalnya. Ini 200 kali 10. Jadi ini Bapak kasih contoh ya, 10 kali 200, ini udah dicoret ya, kali 200 sama dengan 2000. Oke. Lagi Kathleen, ini misalnya Bapak gantung, ini angka berapa nih teh? 16 mah susah ya, angkanya berapa ini teh? 19, ada 20. Oke. Nih, kebetulan langsung sama. Ternyata si penggantungnya juga punya bebannya 100. Ya. Ditambah yang sebelah kanan 20 cm kali 100. Kathleen-nya belum jawab ya, tapi udah dijawab sama Bapak. Soalnya kamu pasti kebingungan. Jadi ini mah Bapak bantu. Nanti Kathleen lagi ya. Siap ya Kathleen ya. Sip. Jadi ini perhitungannya. Ini gayanya 4 Newton, lengannya 10 cm. Yang ini 2 Newton, lengannya 10 cm. Ini 1 Newton, lengannya 20. Jadi totalnya sebelah kirinya 400 Newton centimeter, sebelah kanannya 4000 Newton centimeter, sebelah kanannya 4000 juga Newton centimeter. Jadi ada keseimbangan, maka ini balance. Sip ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Two girls are sitting on opposite side of a seesaw. Jadi ada 2 orang yang duduk berseberangan di sebuah jungkat-jungkit. Berat yang satu 200 Newton, jaraknya 1,5 dari titik tumpu pada jarak berapakah? How far from the pivot must her 250 Newton friend sit if the seesaw is to balance? Jadi ada berat temannya 250 Newton, pada jarak berapa ini harus diletakkan? Kathleen tadi ya 8B ya. Kathleen bisa jawab, ini harus ditaruh pada posisi berapa supaya bisa setimbang? 1,2. 1,2. Oh, kamu hebat ya. Bapak juga masih mikir deh. Oke, kita lihat ya.
1,2 ya, terima kasih buat jawabannya. Total clockwise moment, jadi lengan gaya sebelah kiri harus sama dengan lengan gaya sebelah kanan. Kita lihat ya, yang sebelah kiri 200 kali 1,5, 200 Newton kali lengannya 1,5. Jadi ini udah dapat berapa itu? 300 ya? 200 kali 1,5. 200 kali 1,5, betul 300 ya. Sebelah kanan 250 kali suatu jarak. Jadi jarak itu adalah 200 kali 1,5 dibagi 250. Perkalian silang, nangkep ya? Perkalian silang. Jadi jaraknya itu adalah 1,2. Terima kasih Kathleen, betul ternyata. Oke. Nah, ini salah satu contoh yang lain lagi itu adalah sebuah crane. Crane itu untuk mengangkat beban. Kalau kamu melihat pembangunan gedung, pasti ngelihat crane ini ya. Nah, bagaimanakah prinsip kerjanya? Sama. Ya, ada lengan beban, ada lengan gaya. Ya, di sini adalah beban counterweight, beban untuk apa ya istilahnya? Penyeimbang. Ini adalah beban yang kita angkat. Sementara ini adalah bidang untuk beban. Ini adalah lengannya. Ya. Kita lihat concrete counterweight are fitted to the crane short arm. Jadi pasti penyeimbang ini ditaruh pada lengan yang pendek. Kenapa diperlukan? Ya supaya dia bisa menyeimbangkan beban yang akan diangkat. Jadi beban yang ini pasti lebih besar dan ditaruh pada lengan yang pendek. Oke, kita lihat ya. If the crane below is balanced, how heavy is the load? Oke. Ada satu Kathleen lagi aja ya, maaf ya nggak apa-apa soalnya waktunya Bapak nggak banyak. Ini beban yang di sebelah kanan 10.000, lengannya 3 meter. Jadi berapa ini torsi yang dihasilkan? Berapa Kathleen? 30.000. 30.000. Supaya seimbang, di sini jaraknya 6. Berapakah berat beban yang kita maksud ini? Tinggal 30.000 dibagi 6 ya? 5.000 Pak. 5.000. Oke, terima kasih. Moment of load equal with moment of counterweight. Jadi momen dari beban yang ini harus sama dengan momen dari beban yang sebelah kanan. Jadi besarnya adalah ini ya, kalau perhitungannya 10.000 tadi kali 3, 30.000, sementara beban yang di sebelah kiri yang diangkat itu adalah 6 kali tertentu kali angka yang kita cari. Besarnya itu adalah 5.000 Newton. Sip ya, kebayang ya. Oke, terakhir karena waktu Bapak sampai sini dulu, sebentar lagi akan dilanjutkan oleh Ibu Magda. Kita lihat ada laki-laki tadi yang jawab, boleh bantu? Siapa namanya? Iya Pak. Oke. Kenneth. Oke, Kenneth. Coba lihat sini ya. At what distance can the loading platform safely carry its load? Oke. Di sebelah kanan ini bebannya berapa? Momen yang di 30.000, sip, 30.000 Newton meter, sip. Nah, Bapak ingin pada jarak 15 meter. Oke, supaya bisa 2000 seimbang, ya. 2000 Beban yang mana? 6.000, 3.000 atau 2.000 supaya bisa seimbang? Yang mana? 2.000. Tinggal kita lihat ya, 15 kali 2.000 betul gitu, kita coba angkat. Yes, well done. You are a safe crane operator. Oh bener. Wah, kamu operator crane yang baik ya jadinya. Jadi kalau ingin jaraknya 15 kali 2.000, 15 kali 2.000, pas 30.000 juga di sebelah kiri. Ya. Oke, lagi kita coba lagi. Ada siswa yang mau? Silakan. Ayo, jangan takut-takut, siapa lagi? Cewek ada? Satu lagi? Ada? Ayo. Kenneth lagi aja lah. Susah. Yang Ya, lain. Misalnya 10 meter. Ya, kalau 10 meter beban yang dipilih yang mana nih?
3.000 Pak. 3.000 kita coba. Yeay, well done. You are a safe crane operator. Benar. Jadi 3.000 kali 10, 30.000 pas ya. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Oke, kita coba ya. Misalnya, ya kita salahin ini teh. Misalnya 5 meter. Sebelah kanan kan torsinya 30.000. Misalnya kita taruh 3.000 lagi. Apa yang akan terjadi? Careful. Kerennya jungkir balik Bu. Jungkir balik. You are an unsafe crane operator. Jadi kita operator yang bisa bikin ini jadi berantakan, bisa terguling ini. Jadi ternyata nggak bisa sembarangan. Waktu bikin gedung tinggi ada crane-nya, salah-salah bisa potong ya, bisa kecelakaan. Jadi harus sama lengan sebelah kiri, momen sebelah kiri dengan lengan momen sebelah kanan. Oke. Oke, anak-anak, karena waktu belum. Mau jadi sekarang. Oke. Bapak mau agak cepatin sedikit anak-anak karena supaya kamunya ada ya. Nah, kalau yang di materi lokal ya, tuas atau pengungkit ini didefinisikan dengan rumus ini. Ini supaya kamu mengerti ya, tuas atau pengungkit ini di dalam kurikulum kita yang Indonesia diajarkan dengan konsep seperti ini. Jadi beban kali lengan beban, ini bebannya, kali lengan beban, ini LB itu adalah lengan beban ya. LB itu lengan beban, jadi kali jaraknya lah gitu ya. Sama dengan ini ada kuasa atau F, di sini sebelah kanan ini ada F kali lengan kuasa. LK itu adalah lengan kuasa. Jadi udah konsepnya mirip sebetulnya ya antara yang tadi dengan ini. Cuman kalau di konsep bahasa Indonesia yang kurikulum kita ini, kita diajarkannya mengenai keuntungan mekanis ya. Apa sih keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis ini disingkat dengan KM. Jadi berapa besar keuntungan yang kita peroleh kalau kita menggunakan pesawat sederhana dalam hal ini tuas? Ternyata keuntungan mekanisnya bisa dirumuskan dengan besar W dibagi F, atau panjang lengan kuasa yang sebelah kanan dibagi lengan beban. Oke, contoh ya. Misalnya batu di sini adalah 1000 Newton. Lalu misalnya W-nya itu adalah 1000 Newton. Sip ya. 1000 Newton lah ya. Nah, Newton. Misalnya kuasa yang harus dikerahkan itu hanya 100 Newton. Lalu keuntungan mekanisnya berapa? Keuntungan mekanisnya adalah 1000 dibagi 100. Jadi berapa keuntungan mekanisnya? 10. Jadi ternyata dengan gaya 100 Newton kita bisa mengangkat beban 1000 Newton. Asalkan perbandingan lengan kuasanya juga 10 kali lipat dibanding lengan beban. Anggap lengan bebannya misalnya ya, misalnya itu adalah 10 cm atau ya 10 cm. Berapakah lengan kuasanya? Tinggal kita masukkan ya. Lengan bebannya misalnya 10 cm, lengan kuasanya berapa? LK. Ya, kita tinggal tulis LK per 10 sama dengan 10. 10 ini diambil dari keuntungan mekanisnya kan ya. 10 sama dengan LK per 10. Jadi lengan kuasanya minimal harus 10 kali 10 100 cm. Jadi si lengan kuasanya harus 10 kali lipat lebih panjang dari lengan bebannya, sama supaya menghasilkan gaya yang 10 kali lipat lebih kecil dibanding bebannya. Kira-kira kayak gitu. Ini prinsipnya. Nah, prinsip tuas ini sederhana, tapi dengan ini kita bisa melakukan banyak hal yang sulit ya.
seperti yang tadi Bapak cerita, bisa ngebongkar pintu Henderson tadi ya dengan tuas pakai linggis ya. Jangan dipakai untuk ngebongkar rumah orang ya, tapi ini beneran bisa dipakai dan efektif gitu. Nggak pakai mesin, nggak pakai apa, pakai tenaga biasa kita bisa melakukan gaya yang besar dengan prinsip tuas. Oke, Bapak masuk satu contoh saja. Oke ya. Beberapa contoh ya. Where should a force of 60 Newton be positioned to balance the ruler below? Oke. Kalau diketahui di sini 4 kali 15, 4 kali 15 60, maka pada jarak 1 meter beban yang kita harus taruh bisa 60 Newton. Ya, supaya 60 kali 1 60, 15 kali 4 60 ya. Yang nomor 2, what size of force should be positioned on the left to balance the ruler shown? Oke. Jadi misalnya di sini sudah diketahui what size force should be positioned on the left to balance the ruler shown. Oke. Jadi 15 kali 4 sama 60, 60 kali 1. Coba Bapak cari contohnya. Ini adalah kelas-kelas dari jenis pengungkit, ada 3 kelas ya. Yang ada titik tumpunya di tengah, bebannya di tengah, terus kuasanya di tengah. Ini contoh dari alat-alat yang kita bisa pakai untuk pesawat sederhana. Oke, Bapak coba lihat yang lain. Nah, ini terakhir adalah contoh ini ya. Contoh soal ke-1. Perhatikan gambar di bawah ini, gambar tuas pada keadaan awal. Jika titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, jadi titik tumpu yang ini, pivotnya ya, digeser 10 cm mendekati beban, agar tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah di sini diketahui bahwa force-nya, gayanya di sini adalah 200 Newton. W-nya adalah 600 Newton. Ini lengan bebannya, ini LB sama dengan 30 cm. Yang kita belum ketahui di sini adalah lengan kuasanya atau LK ya. Jadi kita harus hitung dulu LK-nya. Bagaimana caranya? Kita masih ingat KM atau keuntungan mekanis itu adalah W dibagi F sama dengan LK dibagi LB ya. Jadi W-nya berapa? W-nya 600 ya. F-nya berapa? 200. Jadi keuntungan mekanisnya berapa? 3. Oke. Jadi dengan gaya 200 Newton kita bisa mengangkat beban 200 Newton. Inilah pesawat sederhana yang kita bisa lihat dari tuas. Oke. Kita lanjutkan. LB-nya sudah diketahui? Sudah. LK-nya belum. Kita lanjutkan. Jadi LK-nya belum diketahui. LB-nya sudah 30 cm. Kalau gitu kali silang ya, 3 kali 30. Jadi berapa besar LK-nya, lengan kuasanya? Lengan kuasanya sama dengan 30 kali 3, 90 cm. Oke, jadi kita udah dapat ini adalah 90 cm. Dah, sekarang pertanyaannya, jika titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, oke, jadi ternyata titik tumpunya sekarang bukan 30 posisinya, 20 cm, karena titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban. Agar tuas seimbang yang harus dilakukan adalah, oke, jadi sekarang ini jadi 20. Dengan cara yang sama ya, W per F sama dengan LK per LB. W-nya berapa? 600, F-nya 200, LK-nya kita belum tahu, LB-nya sekarang jadi 20 kan ya? Jadi 20. Kenapa? Ini 10 cm mendekati beban si titik tumpunya. Jadi ini adalah 20. 600 dibagi 200, 3 ya. Jadi sekarang lengan kuasanya berapa? 60 ya, 60 cm. Jadi awalnya 90, sekarang menjadi 60. Ada nggak jawabannya? Kuasa ditambah 120, beban ditambah 100. Kuasa dikurangi, oh jadi ternyata yang kita mau hitung di sini adalah
si kuasanya. Jadi ini nggak bisa dipakai. Kita coba hitung lagi. Jadi ini ternyata memang harus dicoba-coba ya, entah kuasanya ditambah atau bebannya. Jadi sekarang kita coba LK per LB sama dengan W per F. LK-nya sekarang jadi, kan ini totalnya 90 tambah 30, 120 cm kan ya. Panjang lengan tuasnya 120 cm. Kalau lengan bebannya 20, LK-nya jadi tinggal 100 ya. Betul ya? Jadi LK-nya adalah 100 dibagi 20, keuntungan mekanisnya udah jadi 5 ya. Sama dengan W per F. Misalnya W-nya tetap 600. F-nya berapa? Kali silang. F-nya adalah 600 dibagi 5. 120. Betul ya? 600 dibagi 5, 120 Newton. Jadi kuasanya jadi 120. Awalnya kuasanya 200, sekarang kuasanya menjadi 120. Berkurang berapa? Berkurang 80. Oh, jadi ini pilihannya, jawabannya adalah C. Ini jawabannya. Bisa ditangkap ya? Nanti kita akan dalami lagi mengenai tuas. Bapak akan berikan beberapa contoh-contoh perhitungan lagi. Oke? Cukup untuk pagi ini. Bapak lanjutkan ke Ibu Magda. Silahkan.